Salam sehat sejahtera petani Indonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kanal Pupuk Partani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses pemupukan kelapa sawit pada tanaman menghasilkan. Bicara pupuk secara kimia, kita bicara tentang 17 unsur hara esensial. Unsur esensial artinya adalah unsur wajib. 17 hara esensial tersebut dibagi atas 9 unsur makro dan 8 unsur mikro. Unsur makro dibutuhkan dalam jumlah banyak dan unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Konsep pemupukan sangatlah sederhana. Secara simpel, pupuk adalah bahan baku wajib untuk menghasilkan semua bagian tanaman termasuk daun, akar, batang dan buah. Wajib artinya harus, jika tidak ada pada tanaman, tanaman dapat mati. Contohnya seperti kita mau buat batako, bahan baku wajibnya adalah pasir, air, dan semen. Dari ketiga bahan tersebut, pasir, air, dan semen sama pentingnya, yang berbeda hanya jumlah yang dibutuhkan. Jika tidak ada air maka batako tidak akan jadi. Jika batako mau cepat selesai maka ketiga bahan tersebut harus tersedia. Jika semen tersedia besok, bukan hari ini, maka batako pun akan selesai besok. Perbandingan air, semen dan pasir juga harus tepat agar batako yang terbentuk kuat, tidak gampang retak dan biayanya ekonomis. Begitu juga dengan pupuk, semua unsur hara makro dan mikro itu sama pentingnya. Yang berbeda cuma jumlah yang dibutuhkan. Satu unsur hara saja yang kurang maka pertumbuhan dan produksi tanaman tidak akan maksimal. Semakin komplit unsur hara maka produksi dan pertumbuhan semakin cepat. Dan yang penting, perbandingan hara harus sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Hal ini sesuai dengan konsep hukum minimum Liebig yang mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh hara yang paling rendah. Berdasarkan hasil riset, unsur hara wajib di kelapa sawit tanam mineral adalah unsur N, P, K, Mg dan boron. Unsur lainnya sudah tersedia secara gratis dari udara, tanah ataupun air. Unsur hara wajib di kelapa sawit tanah gambut adalah unsur N, P, K, Mg, boron, koper dan zinc. Jika salah satu hara wajib tersebut tidak diberikan maka produksi tidak akan maksimal. Gejala awalnya adalah berat tandan yang sulit naik, meskipun hara lainnya sudah diberikan. Dan jika unsur hara wajib sudah semakin berat kekurangannya maka bunga jantaan kelapa sawit akan semakin banyak terbentuk. Sebelum memupuk, yang paling penting kita harus tahu terlebih dahulu adalah karakter hara tanaman yang akan dipupuk. Tiap tanaman biasanya mempunyai karakter hara yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil riset, kelapa sawit mempunyai karakter hara yang unik. Dari awal tanam di lapangan hingga tanaman menghasilkan, kelapa sawit membutuhkan K yang tinggi. Perbandingan N, P, K-nya secara umum yaitu 2, 1, 4. Jika salah dalam memberikan perbandingan hara, maka produksi tidak akan maksimal. Pada kelapa sawit menghasilkan, urutan pemupukan sangatlah berpengaruh. Mungkin Anda pernah mengalami setelah 2 atau 3 bulan memupuk, berat tandan tidak mengalami kenaikan. Hati-hati, bisa jadi urutan pemupukan yang Anda lakukan salah. Urutan pemupukan tidaklah selalu tetap. Urutan pemupukan yang benar, sebaiknya dimulai dari hara yang paling rendah di tanaman. Hara yang rendah di tanaman, dapat dilihat dari hasil analisa daun ataupun gejala defisiensi secara visual. Dosis pupuk harus sesuai dengan target produksi. Jika tidak sesuai target produksi, akibatnya sangat fatal. Dosis yang tidak sesuai dengan target produksi, akan membuat peluang Anda mencapai target produksi menjadi di bawah 100% atau semakin rendah. Dalam jangka panjang, dosis yang tidak sesuai dengan target produksi, akan membuat pertumbuhan terhambat dan produksi tanaman semakin rendah, walaupun Anda sudah memupuk tepat waktu. Dosis pupuk tunggal seperti pada tabel. Anda dapat menentukan dosis sesuai dengan target produksi yang Anda inginkan. Pupuk tunggal yang digunakan yaitu amonium klorida sebagai sumber N, rock fosfat sebagai sumber fosfat, KCl sebagai sumber K, dan kisrit sebagai sumber Mg. Sebagai contoh, jika Anda menginginkan target produksi 25 ton per hektar maka dosis amonium kloridanya 3,51 kg per pokok, atau digenapkan 3,5 kg per pokok. Rock fosfat 1,65 kg per pokok, atau digenapkan menjadi 1,75 kg. KCl 3,33 kg per pokok, atau digenapkan 3,25 kg per pokok. Kisrit 1,71 kg per pokok, atau digenapkan menjadi 1,75 kg per pokok. Dan borat sebagai pupuk mikro dosis 100 gram per pokok. Dosis ini hanya berlaku pada jumlah pokok yang normal, yaitu 136 sampai 142 pokok per hektar.
Waktu aplikasi untuk dosis pupuk tunggal, dengan target produksi 25 ton per hektar seperti pada tabel. KCL diaplikasikan pada bulan ke-1, dan bulan ke-7, atau per 6 bulan. Amonium klorida diaplikasikan pada bulan ke-2 dan ke-8. Rok fosfat diaplikasikan sekali saja pada bulan ke-3. Kisrit diaplikasikan pada bulan ke-4 dan ke-9. Boron diaplikasikan pada bulan ke-5. Pada pemakaian pupuk tunggal, unsur N, P, K, dan Mg, pada rotasi pertama pemupukan, harus selesai paling lama 4 bulan. Jika bisa selesai 3 bulan lebih baik. Jika aplikasi lebih dari 4 bulan, produksi biasa tidak akan maksimal karena unsur haranya belum lengkap. Dosis pupuk NPK yang digunakan seperti pada tabel. Pupuk yang digunakan yaitu NPK 136274, Kisrit, dan pupuk mikroborat. Untuk target produksi 25 ton per hektar, dosis NPK yang digunakan yaitu 7,24 kg per pokok, atau digenapkan 7,25 kg per pokok. Kisrit dosis 1 kg per pokok. Dan borat dengan dosis 75 gram per pokok. Waktu aplikasi pupuk NPK, dengan target produksi 25 ton per hektar seperti pada tabel. NPK diaplikasikan pada bulan ke-1, bulan ke-5, dan bulan ke-9, atau per 4 bulan. Kisrit diaplikasikan sekali saja pada bulan kedua. Dan pupuk boron diaplikasikan pada bulan ketiga. Agar produksi optimal, pupuk NPK, Kisrit, dan borat sebaiknya selesai diaplikasikan dalam waktu 3 bulan. Dosis pupuk tunggal pada tanah gambut seperti pada tabel. Anda dapat menentukan dosisnya sendiri, sesuai target produksi yang diinginkan. Pada tanah gambut, pupuk nitrogen yang diberikan, tidak sebanyak tanah mineral. Tetapi pupuk kalium yang diberikan, lebih tinggi dari tanah mineral. Hal ini dikarenakan kandungan nitrogen di tanah gambut sudah tinggi, dan unsur kalium di tanah gambut pada umumnya sulit diserap. Unsur mikro yang diberikan pada tanah gambut berupa boron, zinc dan koper. Dosis pupuk NPK pada tanah gambut seperti pada tabel. Anda dapat menentukan dosisnya sendiri, sesuai target produksi yang diinginkan. Pupuk yang digunakan, yaitu pupuk NPK 7, 6, 34, plus mikro TE. Formulasi NPK tersebut, khusus untuk tanah gambut. Selain NPK, pupuk lain yang diberikan yaitu dolomit dan pupuk mikro zinkobor 8, 8, 8, yang mengandung 8% zinc, 8% koper, dan 8% boron. Demikian paparan kunci sukses pemupukan kelapa sawit tanaman menghasilkan, dari Pupuk Partani. Sampai jumpa di kanal Pupuk Partani lainnya. Terima kasih.